ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat thayyibah, kalimat yang paling tepat, perkataan yang paling tepat untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat hidayah karunia yang begitu berlimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sifatnya sementara ini. Kesehatan, kesempatan, kekuatan kita memanfaatkan momentum tersebut tidak lain mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, berzikir, berselawat dan melaksanakan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri selaku hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak henti-hentinya kita kirimkan ke Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan bagi umat Islam, Nabi yang telah membentangkan tikar-tikar kebenaran dan telah menggulung tikar-tikar keburukan. Detik ini, menit ini, jam ini, hari ini kami beriman beragama Islam asbab dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperdua muka bumi ini telah menggenggam kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita naik haji, ala tak berhaji. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berzakat, ala tak berzakat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa, ala tak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah, melaksanakan salat 5 waktu, ala tak beribadah, ala tak melaksanakan salat 5 waktu. Akan tetapi kita selaku hambanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, mati, ibadahku hanya kepada Allah Tuhan seluruh alam. Ada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam kitab Al-Qur'an, sedangkan Allah melaksanakan perintah tersebut. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun ikut berselawat sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, sing ingat matapo maka bacakanlah selawat dan salam penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang yang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tersebut memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Allah taala. Seorang tersebut terheran-heran, terkatung-katung, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak nengok? Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak balik? Maka seorang tersebut menghampiri Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau pernah berkata,
aku lebih mencintai umatku ketimbang ibu kandung mencintai anaknya sendiri. Mengapa engkau tak dengar ya Rasulullah? Mengapa engkau tak balik ya Rasulullah? Dengan tegasnya Rasulullah SAW sampaikan bagaimana caranya aku dapat mengetahui engkau adalah umatku, sedangkan engkau tidak pernah mengirimkanku selawat dan salam kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Rasulullah bukan hanya mencintai ayat-ayatnya, mencintai hadis-hadisnya, mencintai dengan sunnah-sunnahnya, akan tetapi wujud kita selaku umat Rasulullah SAW mencintainya, berselawat kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenankan kami berwasiat kepada seluruh jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, nama kami Sayyid Al-Habib Andi Muhammad Rizki Ramdhani Al-Idrus, pimpinan Majelis Rasulullah Ali Hasan Tarbiyah Satu Subuh Sulawesi Selatan. Hadirin mulakan Allah, begitu bahagianya kami dapat berkunjung di Masjid Al-Muqarrabin untuk menyampaikan khutbah Jumat yang dimana berkah pada siang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tilalan kita nama Allah Ta'ala dek aga bata-batanga rilena kami nas teman-teman metapok di Allah Ta'ala. Di dalam kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memperuntukkan bagi mereka yang bertakwa diberi petunjuk? Bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang bertakwa sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang beriman belum tentu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak di antara saudara-saudara kita yang di luar masjid, ada di antara mereka mendeklarasikan dirinya beriman beragama Islam, abinya Islam, ibunya Islam, akan tetapi dia tidak mengikuti syariat Islam, dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini yang dikatakan Islam yang sebenarnya? Identitas Islam yang sebenarnya yaitu samina wa ta'na, kami dengarkan, kami taati perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak akan mendatang ada sosok manusia yang sibuk mencari umatnya ketimbang mencari istri, anak, saudara, sahabat seperjuangannya. Kelak akan mendatang Rasulullah SAW sibuk mencari umatnya di akhirat, dan bahkan menjumpai umatnya di pada masyar yang sibuk mencari umatnya di kala itu. Mengapa Rasulullah SAW sibuk mencari umatnya? Mengapa Rasulullah SAW sibuk mencari umatnya ketimbang istri, anak, sahabat seperjuangan Rasulullah yang rela berperang bersama Rasulullah? Mengapa umat Rasulullah SAW? Jawabannya singkat. Umat Rasulullah SAW adalah umat yang tidak pernah bertemu Nabi, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tidak tahu menahu bagaimana rupa Rasulullah SAW, akan tetapi yakin dan percaya apa yang disembah oleh Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 124.000 Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di muka bumi ini. Hanya satu Nabi, hanya satu Rasul yang kelak akan mendatang, rela tangannya, rela dengan doa-doanya, rela meneteskan air mata, tidak menginginkan dia masuk di surganya Allah sebelum seluruh umat Rasulullah SAW masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di siratal mustaqim yang dimana beliau akan menunggu seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, keesaan Allah, bertakwalah sebagaimana sebenar-benar takwa kepadanya, tunduk patuh, ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita sinyal
berita informasi, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Adapun khutbah Jumat pada siang ini, yaitu pesan-pesan Allah, perintah-perintah Allah yang banyak dilalaikan oleh manusia akhir zaman ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang-orang yang dimana mengatakan dirinya beriman beragama Islam, yang sedang berlalang berjalan di atas muka bumi ini. Ada yang berjalan tidak tahu menahu apa tujuan dia berjalan. Ada yang berjalan niatnya silaturahim dengan seorang wanita. Niat awal dari kemaksiatan, ketika di ujung waktu persinahan yang terjadi. Apa yang menjadi dasar kita? Penyesalan yang akan terjadi. Ada juga orang yang sedang berlalang berjalan di atas muka bumi ini. Dia tidak tahu menahu apa tujuan dia berjalan. Tidak lain meremehkan majelis ilmu, tidak lain melaksanakan ibadah menuju Baitullah, tidak lain perjalanannya diberi niat-niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itulah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya, maka jaminan surga padanya. Pertanyaannya, mudahkah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan kita melalaikan perintah Allah? Mudahkah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan kita membenci ulama? Mudahkah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah kita membenci antara saudara kita karena tak sepaham? Mudahkah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan kita tidak pernah berzikir berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalah tariqah yang tabisu fi ilman sallallahu bihi tariqah ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya surga. Hadis Muslim nomor 2699. Sebaik-baik ilmu yaitu ilmu agama, sebaik-baik agama Islam, sebaik-baik orang yang beragama Islam mengamalkan ilmu agama, sebaik-baik orang yang mengamalkan ilmu agama tidak menebar yang namanya kebencian. Hadirin mulakat Allah, sekarang ada banyak saudara-saudara kita yang dimana kita tidak tahu di mana dia belajar agama Islam, di mana dia belajar sunnah Rasulullah. Dia menebarkan kebencian, mengatakan kita ini ahlul bidah, kita ini orang-orang yang sesat karena tidak mengikuti pandangannya. Apakah Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi mengajarkan kita untuk perselisihan? Apakah para alim ulama mengajarkan kita untuk membenci umat Islam yang tidak sejalan dengan pemahaman kita, yang mengatakan kita bid'ah, orang yang bersuban bid'ah, orang yang berdoa, orang yang berzikir itu bid'ah? Di mana dasarnya berpikir? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah salah satu introspeksi diri saya dan orang-orang yang ada di sekitar sini. Apabila kita tidak punya hafalan 30 juz Al-Quran, tidak mempunyai hafalan 1000 hadis, tidak mempunyai disiplin ilmu, dia menuntut ilmu di Yaman, menuntut ilmu di Makkah, menuntut ilmu di Madinah dan beberapa tempat yang dimana diridhoi Allah dan menuntut ilmu. Tidak pernah para alim ulama kita mengajarkan membenci sesama saudara Islam karena bedanya paham. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi dasar kami, NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Salafi dan penggerak jamaah tabligh mempunyai strategi dakwah yang berbeda-beda dalam menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, iman, ketakwaan, kematian adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam hakikat kehidupan kita di muka bumi ini. Kelak akan mendatang Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Hanya memperuntukkan yang dapat panggilan itu hanya orang-orang yang beriman. Yang di mana yang dikatakan orang-orang yang beriman tersebut? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang percaya kepada yang ghaib, yang ghaib tidak nampak, tetapi kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita selaku hamba Allah, kita selaku umat Rasulullah SAW, bagaimana caranya kita dapat membuktikan kita ini hamba Allah, umat Rasulullah SAW? Tidak lain bertakwa kepadanya. Ibnu Abbas katakan, ketakwaan itu kepercayaan kita kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan
segala amalan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat Islam mempunyai identitas. Salah satu untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk mewujudkan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala bagi umat Rasulullah? Bagi hamba-hambanya, ayat tidak lain melaksanakan salat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? An-Nisa 85. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Telah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Ahzab Az-Zariyat ayat 6, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya ayuhan nasu qulu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika engkau baru keluar dari rumahmu, setiap wudhu-wudhumu, tetesan-tetesan air yang dari tubuhmu menghapuskan dosa-dosamu. Engkau melangkah menuju ke masjid, langkah ke kiri dan kanan melupakan langkah kebaikan dan menggugurkan dosa-dosa. Ketika engkau masuk di masjidnya Allah, Allah begitu senang menyambutmu wahai umat Rasulullah SAW. Ketika engkau masuk di dalam masjid, engkau beribadah, seluruh dosa-dosamu, dosa mulut kamu, dosa mata kamu, dosa telinga kamu, dosa tangan kamu, dosa kaki kamu, Allah berikan engkau di tubuhmu. Ketika engkau bersujud, ketika engkau ruku, maka seperti itulah dosa-dosamu Allah Subhanahu wa taala gugurkan. Hadirin muliakan Allah. Di dalam kitab Al-Imam Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatu alaih, di dalam kitabnya Faedah Keuntungan Orang-orang yang melaksanakan sholat, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai depan pintu seorang dari kalian dan mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah perumpamaan orang-orang yang melaksanakan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar memanggilmu. Asyhadu la ilaha illallah. Engkau telah katakan berjanji kepada Allah, tidak Tuhan selain Allah. Engkau telah katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Hai Rasulullah, ayo laksanakan salat. Adalah bukti nyata engkau percaya kepada aku atau tidak. Ayolah pula aku berikan kemenangan. Identitas umat Islam, jika engkau katakan dirimu beriman beragama Islam, tak melaksanakan sholat 5 waktu, engkau kafir. Engkau katakan dirimu beriman beragama Islam, tanpa adanya sholat 5 waktu, engkau telah mendeklarasikan dirimu melawan Allah. Bahwasanya salah satu bukti nyata kita beragama Islam, tidak lagi melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Hadirin muliakan Allah. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, marilah senantiasa memperbaiki iman tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaji kita 3 juta, 5 juta, 10 juta, puluhan juta. Jabatan kita, pangkat kita, kekayaan kita, ketika kita meninggal dunia tidak ada apa-apanya. Penyesalan yang akan terjadi, penyesalan. Akan tetapi ketika kita hidup di muka ini, di muka bumi ini, melandaskan iman dan takwa, kita inilah orang-orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam, umat Rasulullah, hamba Allah, ketika melaksanakan sholat adalah umat Islam sesungguhnya. Apabila mereka melaksanakan sholat 5 waktu, mereka itu adalah orang-orang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين يا رب العالمين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نور يا نور يا نور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري اللهم عافني في سمعي لا إله إلا أنت توبوا إلى الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمن بالله وملائكته وكتبه والرسل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Aqimus salat.